Karuniaku, karuniamu, karunia kita. Tentunya tidak asing ya kata-kata karunia yang seringkali juga ya kita juga dengar, kita juga ucapkan. Karunia atau karisma berasal dari bahasa Yunani ya, yang berarti anugerah. Anugerah itu apa? Pemberian cuma-cuma. Ya, kita tahu kalau pemberian cuma-cuma itu pemberian yang tanpa syarat apapun, yang diterima, yang diberikan. Dan juga cuma-cuma itu berarti bukan karena kehebatan kita, bukan karena hasil usaha kita, bukan upah juga. Dan cuma-cuma itu juga pemberian meskipun, ya, bukan pemberian jikalau. Ya, jadi kalau saya mengasihi kamu, ya saya kasih nih dengan cuma-cuma. Bukan kasih yang ini ya, yang sebetulnya kalau, ya jikalau, tetapi pemberian yang meskipun di dalam kelemahan, di dalam ketidakberdayaan, di dalam segala hal-hal yang sebetulnya kita sebagai yang ingin memberikan tentunya juga tidak mudah. Ya, selalu ada alasan ya di balik itu. Ya, karena dia teman dekat saya, gitu ya, karena dia anak saya, karena dia suami saya, karena dia orang tua saya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi tidak ada andil sama sekali dari yang si penerima. Ya. Di dalam dunia ini sebetulnya enggak ada yang cuma-cuma. Ya, kalau kita ya teman kita ulang tahun kan biasanya juga ya kita yang ya mentraktir ya teman kita atau ya teman kita yang mentraktir kita. Ya, tetapi itu bukan sesuatu yang gratis sebetulnya. Kalaupun kita nggak bayar, nggak keluar duit, tapi teman kita keluar duit. Nah, seperti itu. Jadi di dunia ini nggak ada yang cuma-cuma. Di dalam ya kekristenan. Nah, kita percaya bahwa karunia itu anugerah spiritual. Ya, dikatakan bahwa karunia roh yang diberikan kepada semua orang percaya ya, untuk melayani di gerejanya. Kita akan melihat ya lebih jelas. Rasul Paulus menuliskan ya, kepada jemaat di Korintus di dalam suratnya. Di sini dikatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 1. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi ini adalah merupakan satu kebenaran. Jadi bukan hoax. Ya, kalau kita tahu di dunia sekarang nih, ya kan. Nah, berita-berita yang kita dengar, yang kita baca, bahkan yang kita sampaikan ya ke rekan-rekan kita. Ya, lebih banyak berita-berita yang sebetulnya yang negatif bahkan ternyata hoax. Ya, kalau kita ya yang rajin ya mengirimkan info gitu kan. Ya, di dalam grup WhatsApp ke teman kita dan ternyata hoax. Tapi kita udah ya membantu menyebarkannya. Nah, seperti itu ya. Tapi ini karunia adalah satu kebenaran. Dan di dalam ayatnya yang ke-6 ya, dikatakan Allah adalah satu yang mengerjakannya dalam semua orang. Ini berarti adalah pemberian Allah. Di mana Allah nyatakan melalui roh yang adalah satu dan sama. Jadi bekerja melalui roh ini tidak terlepas dari dimensi spiritual. Dan ini pun diberikan secara khusus ya hanya kepada mereka yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya, ibu-ibu akan menemukannya di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi Allah yang mengerjakannya. Ya, Allah aktif dan di dalam semua orang. Nah, semua orang ini siapa? Ya, dikatakan ya semua orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Apakah cukup dengan hanya mengaku saja? Gampang banget. Nah, seolah-olah seperti itu ya. Kita akan lihat nanti ya lebih lanjut. Dan kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi ini ada tujuannya. Ya, tujuannya pun bukan untuk kita sendiri pribadi, tapi untuk kepentingan bersama. Semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap
setiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi kalau Tuhan tidak menghendakinya itu tidak bisa. Ya, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada tangan, ada kaki, ada segala ya yang ada ya di dalam tubuh kita. Ya, jadi karena sama seperti tubuh itu ya banyak anggotanya, sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Kita baru saja merayakan hari Pentakosta, yaitu 50 hari ya, setelah kebangkitan Kristus dan 10 hari ya, setelah Yesus naik ke sorga. Nah, di sini saya akan mengajak ya kita semua melihat di dalam Yohanes 14 ayat 16. Jadi Yohanes mencatat secara khusus ya saat-saat terakhir ketika ia bersama dengan murid-muridnya. Ya, jadi pada jam-jam ya, sebelum Yesus ditangkap. Yohanes mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Jadi siapa penolong yang Yesus minta kepada Bapanya untuk diberikannya kepada kita? Ayat yang selanjutnya, ia adalah roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, ironisnya, ya, kalau di sini dikatakan ya, bahwa kamu mengenal dia pada saat Yesus berkata kepada murid-muridnya. Pada saat itu Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi ke rumah Bapa dan dia akan menyediakan tempat ya bagi murid-muridnya. Ya. Dan Thomas mengatakan, "Tuhan, bagaimana saya tahu? Karena saya nggak tahu jalan ke sana." Dan Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dan kemudian Filipus juga mengatakan, "Tuhan, gimana kalau Tuhan tunjukin jalannya itu kepada kami?" Dan Yesus ya menjawab kepada Filipus, "Filipus, kamu ini sebetulnya ya udah mengikut saya, mengenal saya, tapi kamu seolah-olah memang nggak mengenal saya." Nah, jadi di sini walaupun dikatakan ya kamu mengenal dia seperti kita pada saat ini, tetapi itu adalah pengenalan yang terbatas. Karena di dalam pemikiran kita ya Tuhan itu ya, sangat-sangat besar. Dan ada hal-hal yang kita tidak bisa memahaminya. Dan di dalam catatan Yohanes, Yesus juga mengatakan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, jadi ini yang dikatakan oleh Yesus, janji kepada murid-muridnya. Kita tahu ya, sebetulnya ya, Roh Kudus itu sudah bekerja dan sudah ada sejak pada penciptaan. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi di sini sebetulnya Roh Kudus sudah bekerja, ya. Tetapi pada Pentakosta, nah Roh Kudus itu turun di dalam kepenuhan, ya kuasanya. Dan di sini saya juga mengambil dari Kisah Para Rasul ayat 2 sampai ayat pasal 2 ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman
Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini adalah janji Yesus. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi apa yang kita pahami dengan Pentakosta? Pentakosta adalah penggenapan janji Tuhan. Yaitu ketika Roh Kudus turun di dalam kelimpahan kuasanya. Dan pada hari itu juga adalah hari lahirnya gereja. Orang pilihan Allah sejak dalam kekekalan. Ya, pada saat itu yang kita bisa ini melihat dari slide. Ya. Jadi maknanya apa bagi kita pada saat 2000 tahun yang lalu dengan pada saat kita sekarang. Nah, siapa penghubung antara kita sebetulnya yang hidup sekarang dengan Yesus yang mati, yang bangkit, dan yang naik ke surga? Ya, Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjadi penghubung ya kepada kita. Jadi Roh Kudus itu ya meskipun dia diam di dalam diri kita, tapi nggak berarti dia itu diam, nggak ada kerjaan. Nggak berarti dia diam itu dia nganggur. Ya, tetapi dia itu punya pekerjaan. Bahkan dia punya misi. Kalau bukan karena Roh Kudus, kita nggak bisa menjadi orang yang percaya. Kalau bukan Roh Kudus, nggak ada yang namanya gereja. Jadi pemahaman gereja di sini, ya, gereja bukan dalam arti gedung organisasi, tetapi gereja. Ya, dalam arti bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Ya, jadi apa pekerjaan Roh Kudus? Ya, di sini saya akan berikan yang pertama adalah mengajarkan dan mengingatkan akan firman Tuhan. Ya sebetulnya apakah kita ya enggak tahu ya? Kita tahu sebetulnya. Bahkan banyak yang kita tahu. Ya karena dengan sekarang ini kan banyak acara-acara webinar. Ya selain kita beribadah tiap hari Minggu, ada banyak acara-acara yang kita bisa mengikuti. Ya. Nah di sini dikatakan tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia akan mengajarkan. Ya, tetapi apakah kita ini mau diajar oleh Roh Kudus? Ya, dan dia akan mengingatkan. Tapi kita sendiri pun apakah kita tuh mau untuk diingatkan? Ya, kita lebih pinter ya mengingatkan orang lain, gitu ya. Ketimbang kita sebetulnya mengingatkan diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Jadi, ya sekarang ini ya bagaimana sikap kita ketika kita ya mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana sikap kita ketika kita membaca firman Tuhan. Ya, bagaimana sikap hati kita ketika kita berdoa. Ya, apakah yang kita ucapkan itu pun yang kita imani sebetulnya. Ya, jadi di sini ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang pertama. Yang kedua, ya, ini yang menjadi tema kita, ya, karuniaku, karuniamu, yaitu memberikan karunia roh untuk pelayanan. Jadi ini sebetulnya pekerjaan Roh Kudus. Ya, ada rupa-rupa karunia dikatakan di dalam satu roh dan satu Tuhan. Jadi karunianya itu banyak. Ya, meskipun di Alkitab memang dituliskan ya. Ada ya karunia-karunia ya yang kita tahu ya karunia bernubuat, karunia ini ya jadi karunia penginjilan ya, karunia berbagai macam yang kita nanti akan lihat. Ya, di sini adalah Allah satu yang mengerjakannya dalam semua orang. Yang kita sudah baca juga tadi ya. Yang kita baca dari 1 Korintus 12 ayat 1. Ya. Nah, kita akan lihat kembali. Ya. Jadi saya memilih gambar ya, banyak anggota tapi satu tubuh ya, tapi di sini nggak muncul, yang muncul tulisannya. Dan di sini dikatakan setiap karunia memiliki keunikan. Ya, jadi bukan sebetulnya untuk dibandingkan. Ya, kenapa? Karena kita manusia itu cenderung membandingkan dengan orang lain. Apalagi jikalau kita pada masa kecil kita
apakah oleh orang tua kita, apakah oleh guru kita, ya, oleh orang-orang di sekitar kita, kita ini seringkali dibanding-bandingkan, gitu ya, dengan orang lain. Nah, akhirnya kita tuh jadi orang yang meskipun orang lain nggak membandingkan, tapi kita sendiri yang membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, apakah ini sesuatu yang salah? Tentunya ya enggak juga ya. Kalau memang itu ya sesuatu yang hal yang baik ya, yang mendorong semangat kita. Ya, tetapi yang terjadi seringkali justru yang sebaliknya. Ya, jadi kita membandingkan dengan orang lain, kita merasa diri kita enggak mampu ya, ketika kita diminta ya untuk melayani ya, kita mengatakan ya saya nggak bisa, saya nggak mampu, atau dengan alasan lain ya, anak-anak saya masih kecil ya, nanti tunggu gitu ya waktunya ya. Jadi itu yang seringkali ya yang kita ini lakukan ya, sadar ataupun tidak sadar ya. Jadi sebetulnya itu nggak ada yang lebih baik ya, karunia apapun ya semua sama di mata Tuhan. Ya, karena Tuhan pun yang memberikannya. Ya. Jadi nggak ada juga yang mana yang lebih bernilai, yang lebih penting, yang lebih hebat. Nah, seperti itu. Ya, kalau kita mengenali ya sebetulnya apa sih kemampuan kita? Ya, apa sih minat kita? Nah, setiap orang diberi karunia untuk melayani Tuhan, membangun gereja sebagai tubuh Kristus. Jadi ini tujuannya, ya, bukan untuk kebanggaan kita. Ya, bukan karena sekarang ini ya saya di rumah itu ya saya lebih ada waktu ya, karena anak-anak saya udah menikah gitu ya. Anak-anak saya juga enggak di rumah ya, apakah masih di luar kota gitu kan, atau di luar negeri ya, yang enggak bersama kita ya. Tetapi ini adalah untuk membangun tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus dalam pengertian gereja. Ya, kumpulan umat-umat percaya. Ya, jadi karunia roh dan pelayanan tidak terpisahkan, ya, merupakan satu kesatuan. Ya, nah, ini ada gambar yang muncul, yang satu lagi. Nah, di sini dari 1 Korintus 12 ayat 27. Ya, kita semua adalah tubuh Kristus dan kita semua ini masing-masing adalah anggotanya. Ini yang kita perlu amini, ya. Di dalam pengalaman saya sendiri, ya, saya juga nggak tahu begitu ya, tapi saya percaya bahwa ya Tuhan yang menganugerahkan kepada saya. Ya, selalu saya itu punya gitu ya mindset saya gitu ya, bahwa saya ini adalah anggota dari ya, gereja Kristus Yesus gitu ya. Jadi itu yang selalu ada gitu ya di dalam pikiran saya. Jadi apapun pelayanan gitu ya, yang memang diperlukan, ya, tapi juga di dalam pergumulan ya, apakah memang ini adalah yang memang Tuhan percayakan seperti itu. Karena kita tahu ya, ada banyak orang yang punya banyak pelayanan. Ya, jadi pelayanan sekolah minggu, pelayanan komisi wanita, ya, pelayanan diakonia, ya. Jadi kita melihat ini, ya, ini serba bisa nih. Ya, ini multitask banget nih, ya seperti itu, ya. Nah, jadi bukan berarti salah juga gitu ya, tapi kita akan melihat, ya. Nah, bagaimana, ya sebetulnya ya motivasi, ya. Kemudian juga apakah itu membangun jemaat, ya, dan apakah itu memberikan perubahan kepada dirinya juga. Ini pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama adalah memberi kesadaran ya sebetulnya ya. Nah, segala sesuatu adalah anugerah. Ya, lagi-lagi apakah kita enggak tahu? Kita tahu banget ya. Tapi seringkali akhirnya kita take for granted. Ya, jadi anugerah Tuhan itu udah biasa. Ya. Sepertinya udah biasa kan gitu ya. Nah, di dalam Tuhan tuh enggak ada yang biasa. Ya, tetapi di dalam Tuhan itu luar biasa. Ya, kalau yang biasa adalah apa? Ya harusnya ya kita binasa. Ya. Tetapi di dalam Tuhan ya, itu nggak ada yang biasa. Dan yang kedua adalah kesadaran bahwa setiap orang tanpa kecuali.
Jadi kita semua nih ya, dimanapun ibu-ibu berada pada saat ini, ya kan. Nah, ini yang berbicara ya adalah firman Tuhan gitu ya. Jadi tanpa terkecuali ya diberikan satu ya karunia tuh. Ya saya katakan minimal deh. Ya, walaupun sebetulnya juga nggak bisa dibatasi. Ya, nanti kita akan lihat juga ya melalui tes karunia kita. Ya. Dan setiap orang di sini saya tuliskan ya, setiap orang yang memiliki Roh Kudus pasti mau dan rindu melayani. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini yang akan menjadi sebetulnya pergumulan kita semua nih ya. Kalau kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, ya tetapi ya, kita tidak mau melayani dalam arti seperti itu ya. Jadi melayani ini bukan ya, bukan dalam pengertian kita ini jadi pengurus misalnya gitu ya. Atau misalnya kita tuh jadi majelis ya, atau kita hamba Tuhan ya, tetapi atau aktivis ya, tetapi kita semua ya. Jadi jemaat itu bergerak ya seperti itu. Jadi nggak ada orang Kristen ya yang sebetulnya boleh berkata dan bisa berkata seperti ini ya, saya tuh nggak punya nih ya karunia. Kalau kamu kan memang bisa, kamu kan pinter, kamu kan anaknya udah besar, udah menikah seperti itu ya. Nah, jadi memang ya kita semua itu sebetulnya memiliki Roh Kudus gitu ya. Karena kita mengaku percaya. Tetapi walaupun kita memiliki Roh Kudus, ya, belum tentu sebetulnya ya, kuasa Roh Kudus itu ya sungguh-sungguh tuh bekerja ya, di dalam diri kita. Kalaupun ya kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi enggak selalu juga setiap saat, ya, karena kita tahu ya bahwa yang Paulus katakan, jadi roh kita ini ya penurut gitu ya, tapi daging kita ini lemah. Ya, seperti itu. Ya, kita masih struggle ya di dalam kehidupan yang kita jalani. Dan Roh Kudus bekerja dalam diri orang percaya melalui firman. Ini pun tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi Roh Kudus ya bekerja melalui Alkitab. Ya, apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Ya. Nah, di sini ya saya sampaikan ada beberapa fungsi karunia rohani, tapi ini selintas saja gitu ya. Nah, karunia kerasulan, ya, karunia bernubuat, karunia mengajar, karunia pemberitaan Injil, dan karunia melayani. Ya, tapi di sini bukan berarti ya sebetulnya ini jabatannya seperti itu. Tapi ini dalam pengertian fungsinya. Karena itu saya tuliskan fungsi karunia rohani. Ya, jadi kita tahu gitu ya, fungsi kerasulan itu seperti apa. Ya, fungsi di dalam ya mengajar itu seperti apa. Ya, karena kalau dikatakan mengajar, ya, sebetulnya kita semua ya, kan kita ini ibu-ibu ya gitu kan. Kita dipercayakan anak ya oleh Tuhan gitu ya. Nah, kita kan ngajarin mereka, apalagi pandemi seperti ini, gitu ya. Jadi sekolahnya masih masih online, kan gitu, ya. Jadi ada banyak ibu-ibu yang akhirnya tuh ya stres juga gitu kan, terutama anak-anak yang masih kecil, ya. Tapi ini juga kan dia punya kemampuan nih dia mengajar. Nah, apakah kita lebih pintar gitu ya mengajar suami kita? Gitu ya, ketimbang anak-anak kita ya seperti itu ya. Nah, kemudian ya jadi di sini dikatakan juga pemberitaan Injil ya. Jadi bukan berarti ya kita itu ya penginjil yang kemana-mana misalnya kan seperti itu. Tapi fungsinya itu ada ya di dalam diri kita. Ya, termasuk juga melayani ya. Karunia membagi-bagikan sesuatu dan menunjukkan kemurahan gitu ya.
Ya, kita lihat nih ya, kalau misalnya tuh di antara teman kita gitu ya, ada yang misalnya ya setiap kali ada acara ya, nggak ketinggalan tuh, pasti ada sesuatu yang dia tuh bawa tuh. Gitu ya. Ya, entah snack misalnya gitu ya. Atau misalnya ya kalau misalnya ada orang yang kesulitan ya, selalu ada rasanya tuh pingin nolong. Ya. Jadi menolong itu kan bukan menunggu ya, misalnya kita itu punya uang banyak, kan gitu. Tapi kita kan bisa memberikan bagian yang sebetulnya ya yang ada ya dalam diri kita. Ya seperti janda gitu ya yang memberikan keping uangnya. Ya, jadi bukan sesuatu yang besar gitu ya dalam arti jumlah. Jadi ini lebih ke fungsinya. Ya. Nah, bagaimana sekarang kita mengenali karunia rohani kita, gitu ya. Nah, di sini saya katakan the journey, ya karena ini adalah sepanjang gitu ya kehidupan kita. Ya. Jadi kalau di dalam pengalaman saya, yang pertama adalah ini ya tes karunia oke lah gitu ya, karena ibu-ibu juga ya udah menerima gitu ya yang dikirimkan ya sama ini ya sama pengurus nih ya tes karunia. Ya, sebenarnya istilahnya sih bukan tes ya, kalau tes tuh kayak kita ujian gitu kan ya. Ya tetapi itu adalah beberapa pertanyaan yang di-create gitu ya, supaya paling enggak kita tuh tahu gitu kan. Ya. Kemudian juga bisa dengan kita mengenali kepribadian kita. Ya, jadi setiap kali saya diminta gitu ya untuk men-sharingkan gitu ya tema apapun, selalu saya menekankan ya kita penting banget nih mengenal diri kita nih gitu ya kepribadian kita. Ya. Dan mengenal kemampuan, ya, mengenal minat, dan kita punya pengalaman juga, gitu ya. Kalau kita tuh tahu, ya, tapi kita nggak punya pengalaman, akhirnya toh, ya, sia-sia juga, ya, karena justru dari pengalaman itu yang akan juga menolong. Jadi ini, ya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengenali sebetulnya. Ya. Jadi saya juga bersyukur gitu ya, entah kenapa gitu ya. Jadi saya tuh dari kecil ya itu orang itu demen nyoba-nyoba gitu ya, mulai dari belajar organ gitu ya. Nah, tetapi di perjalanan itu ya, akhirnya ketika saya juga ya mengenal Tuhan, terus saya masuk ya di dalam satu gereja gitu ya, dipercaya ya untuk ini ya sebelum gereja juga di kampus ya pada saat masih kuliah. Saya dipercaya ya mulai dari apa? Mulai dari seksi ini ya apa? Seksi doa dan dana. Wah, saya waktu itu saya pikir ini kok seksi doa dan dana kan gitu ya. Tapi ya itulah pengalaman saya. Ya, mulai dari seksi konsumsi juga gitu ya. Terus juga apa? Seksi ini ya apa sekretaris ya pernah gitu ya, acara ya iya gitu ya. Ya apakah sekedar nyoba-nyoba kan gitu ya. Nah tetapi ya enggak juga, karena kalau di dalam ya kepengurusan kan kita tahu ya ada banyak orang lain juga kan. Nah itu pun juga disepakati sebetulnya ya. Karena udah didoain juga gitu kan oleh pembinanya, nah, seperti itu. Ya, jadi di dalam perjalanan itu ya yang di dalam pengalaman ya bagaimana kita makin mengenali gitu ya. Nah seringkali ya kenapa kita kok susah gitu ya untuk kita bisa memahami. Ya karena bisa juga ya kita itu punya pengalaman-pengalaman yang nggak menyenangkan gitu ya. Nah sehingga sulit ya bagi kita seperti itu ya untuk kita sendiri ya bahkan meyakini ya kemampuan kita. Kemudian juga menghidupkan ya, mengaktifkan karunia roh. Ya, menggunakan karunia roh. Nah, saya itu ilustrasi ya seperti handphone gitu ya. Nah, kalau kita punya handphone, secanggih apapun handphonenya gitu ya. Tapi kalau kita tuh nggak menghidupkan, kita nggak aktifkan ya, jadi off nih, mati. Ya nggak ada gunanya juga. Semahal apapun nggak ada gunanya juga. Nah, jadi inilah ya cara-cara bagaimana kita mengenali, kemudian mengkuduskan, ya memelihara karunia roh. Ya, jadi tentunya ya kita juga perlu memahami, ya jujur motivasi kita nih apa.
Karena di dalam perjalanan ya pengalaman saya gitu ya, kalau kita mencoba mengenali diri kita yang terdalam, ya ibarat kita itu seperti bawang bombay. Ibu-ibu kan tentu tahu ya bawang bombay ya. Jadi lapisan itu kan banyak, ya lapisan demi lapisan. Itulah diri kita. Ya, yang di atas itu kan kepribadian kita. Ya, apa yang kita katakan gitu ya. Terus juga ini ya, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan. Nah, itu yang ada di luar sebetulnya. Ya, itu yang ada yang kita tuh pakai. Tapi di dalam ya, misalnya itu ya ini ya, jadi desire kita, ya keinginan kita, kebutuhan kita, ya seperti itu. Hal-hal yang kita nggak sukai, yang kita sukai, ya bahkan lapisan yang terdalam, ya yaitu apa? Yaitu roh. Ya, karena itu ya Tuhan itu kan bekerja melalui roh kita sebetulnya. Jadi ini ya yang perlu ya, perlu sekali ya, motivasi kita ini apa sih sebetulnya? Ya. Nah, kemudian mengefektifkan dan mempertajam karunia roh. Ya, jadi dikatakan ya firman Tuhan itu kan seperti pedang gitu ya, pedang roh. Ya. Nah, gimana nih ya mengefektifkannya, mempertajamnya? Tentu ya kita juga punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Ya, jadi kalau tiap hari ya selalu misalnya tuh pagi ya kita tuh dengar firman Tuhan, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, jadi yang kita dengar ya itu suara Tuhan gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Terus ini yang ketiga nih, ya, menghasilkan buah roh. Ya. Jadi kalau tadi ada motivasi gimana ya kita nih gitu kan, kita bisa boleh jadi tolak ukur kita gitu ya. Nah, ini merupakan karakter Kristus. Ya. Galatia 5 ayat 22-23. Ini pun sebetulnya ayat yang seringkali ya bahkan kita tuh udah hafal. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya. Jadi kalau kita ini ya udah bertahun-tahun ikut Tuhan, udah melayani bahkan aktif, ya. Nah termasuk juga melakukan ya ini ya, jadi misalnya itu kita memberikan persembahan seperti itu ya. Atau bahkan kita tuh rajin mengikuti persekutuan doa, misalnya ya mengikuti webinar, tetapi ya nggak mengubahkan kita, gitu ya. Kita yang nggak sabar, tetap aja nggak sabar, gitu ya. Nah apalagi kalau kita lagi sibuk, anak kita manggil-manggil misalnya kan. Ya. Jadi kalau di dalam keluarga saya gitu ya, jadi anak saya itu ya itu boleh dibilang cukup sering gitu ya. Jadi kalau saya lagi ngapain dengan kerjaan saya, suami saya lagi ngapain, bahkan ketika saya sama suami itu lagi nonton gitu ya, mau nyantai gitu kan, malam. Nah anak saya tuh bisa manggil. Jadi sebetulnya dalam hati ya, aduh gitu ya, kok susah banget ya mau duduk diem nih gitu kan ya. Nah tapi ya kami itu berusaha gitu ya untuk mencoba meresponi. Ya, kalau dihitung waktu paling berapa menit, ya. Apalagi ya anak nggak selamanya juga tinggal dengan kita, gitu ya. Ya jadi ini adalah karakter Kristus. Jadi menghasilkan buah roh. Nah menghasilkannya ini gimana? Ya. Bagaimana sih menghasilkan buah roh? Ya, ini yang saya akan sharingkan ya. Jadi yang pertama itu jadi nggak banyak nih, ya 2 aja kan gitu ya. Roh Kudus itu ya tinggal dalam hati. Tapi tinggal di sini yang tadi saya katakan, bukan berarti tinggal itu pasif gitu ya. Tapi tinggal itu menetap. Ya, kalau kita tahu bahwa kita ini adalah carang ya. Bapak itu pokok anggurnya. Jadi kita tuh selalu gitu ya, berusaha tuh mau nempel gitu loh. Ya, ibaratnya tuh kalau kolam ya, kolam ikan kan gitu ya. Jadi ikan itu kan nggak bisa hidup kalau ya dia tuh di luar kolam, di luar air gitu kan, karena memang dia hidupnya di situ. Ya, jadi itu pun kita ya. Jadi ya Tuhan di dalam kita, kita juga di dalam Tuhan. Ya Roh Kudus itu tinggal dalam hati.
Nah, hati yang seperti apa? Ini yang saya sampaikan. Yang pertama, ya, hati seorang hamba. Jadi kalau hati seorang hamba itu seperti apa? Ya, kalau kita tuh punya helper gitu ya, kita punya asisten rumah tangga. Ya, katakanlah dia bekerja dengan kita. Ya. Nah, bagaimana pelayanan dia? Lukas mencatat gitu ya. Yang dikatakan di situ ya bahwa hamba itu mengatakan ya, saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya itu lakukan. Nah, yang seharusnya itu yang mana? Ya tentunya yang tuannya katakan. Jadi dia perlu mendengar, ya, dia perlu tahu, ya, kesukaan tuannya ini apa. Ya, dan hamba itu ya betul-betul ya tidak punya, sebetulnya ya nggak punya hak berbicara nih. Ya, jadi kalau di dalam pekerjaan kita, misalnya ya buat kita ibu-ibu yang bekerja, ya, kita ini kan punya tuan nih, kita punya pimpinan. Di gereja pun juga, ya, kita punya ketua nih, ya, kita punya pembina, kita punya gembala. Nah, hati yang seperti apa yang kita tuh bawa? Ya, hati seorang hamba. Kemudian telinga seorang murid. Jadi kalau telinga seorang murid itu ya telinga yang seperti apa? Yang tentu ya mendengar ya kan kalau gurunya itu ngajar. Ya, kalau dosennya itu menyampaikan gitu ya pengajarannya. Ya, atau kita ya pada saat ini nih gitu ya. Nah, telinga seorang murid itu seperti apa? Ya kan? Apakah kita hadir, kita dengar, tapi pikiran kita tuh kemana-mana, kan gitu kan? Ya, jadi telinga tuh seorang murid. Ya. Jadi kalau misalnya ada seorang murid yang mengatakan gitu ya, saya ini nggak ngerti gitu kan, ya apa sih yang disampaikan? Ya saya tuh nggak paham nih, apa sih yang diomongin nih sama pembicara gitu kan, sama hamba Tuhannya misalnya kan gitu ya. Nah coba kita cek and recheck. Ya, jadi kalau kita nggak ngerti, tapi kok yang lain kok ngerti, misalnya kan gitu ya, yang lain kok paham. Apakah karena dia itu lebih pinter gitu ya untuk memahami firman Tuhan? Apakah karena lebih kritis misalnya kan? Sebetulnya enggak. Ya, jadi bagaimana sikap kita ketika kita tuh nggak ngerti? Ya, apakah dalam hati kita tuh bertanya, ya Tuhan, ya apa ya yang menjadi sebetulnya bagian yang Tuhan mau sampaikan kepada saya? Ya, karena saya juga memang ya di dalam ini ya, di dalam pengalaman-pengalaman gitu ya, nggak mudah gitu ya. Ketika kita beribadah, yang ibadah tuh bukan favorit kita nih kan gitu ya. Nah tetapi apakah ya firman Tuhan ya Roh Kudus itu bekerjanya itu dibatasi begitu loh. Ya oleh kemampuan manusia, sebetulnya enggak. Dan kemudian juga sikap seorang anak. Ya kita punya anak ya, kalau kita ingat pada masa kecil mereka, ya bagaimana mereka itu selalu pingin deket dengan kita nih maminya nih. Gitu ya, nggak mau jauh-jauh ya. Saya punya pengalaman ya waktu anak saya masih baby gitu ya. Malam dia udah tidur ya, saya pelan-pelan keluar dari kamarnya. Pintu belum ditutup dia udah nangis. Kan gitu ya. Ya jadi sikap seorang anak tuh jadi bukan childish, tapi childlikeness gitu ya. Jadi seperti sikap seorang anak. Ya, kalau Daud menuliskan ya bagaimana dia itu seperti bayi yang baru disapih, yang pingin selalu dekat gitu ya sama ibunya. Jadi apakah ada sikap itu di dalam diri kita dengan Tuhan kita? Kemudian juga haus akan firman Tuhan. Ya, jadi kalau haus itu ya ini ya kita kan semua pernah ya kalau kita tuh merasa haus misalnya gitu ya. Nah, jadi kita itu ya selalu ini ya jadi pingin gitu ya, pingin gitu ya untuk bukan hanya mendengar sebetulnya ya, tapi memahami firman Tuhan. Nah, yang kedua adalah ya selain Roh Kudus tinggal dalam hati kita, nah hidup kita juga dipenuhi Roh Kudus gitu ya. Jadi seperti apa? Ya kita mengikuti. Ya kalau kita mengatakan kita tuh mengikut Tuhan, udah berapa tahun? Ya, nah apakah kita tuh betul-betul mengenali Tuhan yang kita ikuti? Dan apakah kita pun ya sebetulnya mengenali apa yang membuat kita tuh pingin ikut Tuhan? Ya, seperti itu. Ya, jadi
selain mengikuti gitu ya. Jadi kita ya mengikuti, kita nggak menyimpang nih gitu kan ke kiri dan ke kanan ya. Kita taunya dari mana? Ya kembali lagi yang firman Tuhan katakan apa. Dan mengizinkan ya. Dalam arti sebetulnya kita juga punya ya kehendak bebas. Kita boleh ya mengizinkan Roh Kudus kan bekerja dengan leluasa di dalam kehidupan kita, atau kita pilih-pilih nih gitu ya, yang kita nggak suka kita nggak mau gitu ya. Tapi yang kita suka, yang kita masih bisa, ya oke lah kan gitu. Kemudian juga kan menyerahkan. Ini yang diserahkan apa? Ini ada banyak hal, ya. Diri kita sebetulnya sepenuhnya, ya waktu kita, ya apa yang kita miliki ya harta kita misalnya ya. Jadi pengorbanan, ya harga yang harus kita tuh bayar. Jadi kalau di dalam mengikut Kristus, Tuhan mengatakan ya bahwa memang nggak ada tempat yang nyaman sebetulnya. Ya. Jadi apakah ya kita pun siap gitu ya pada saat kita ya, percaya kita mau mengikut Tuhan. Jadi apakah kita juga udah menyerahkan waktu kita gitu ya, segala keberadaan kita ya, kemudian juga ya kita merelakan gitu ya. Jadi kita dengan hati kita ya, walaupun kita ya misalnya itu memang karena kita nggak ada pengalaman misalnya, atau memang karena misalnya kita tahu kemampuan kita ini memang kan terbatas kan gitu ya. Tapi kita tuh mau gitu ya, kita mengatakan Tuhan saya mau menyerahkan ya, mau menyerahkan hati saya, menyerahkan kemampuan saya, ya menyerahkan segala ya kehidupan saya. Ya, untuk bagaimana Tuhan melalui Roh Kudus itu bekerja ya, menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Jadi berbuah ini sebetulnya simpelnya itu ya berubah. Ya. Jadi kalau kita kita melayani dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi itu tidak membawa perubahan juga di dalam diri kita. Nah, itu yang kita coba mengevaluasi. Ya, perubahan-perubahan misalnya ya, dulunya itu misalnya ya suka khawatir kan gitu ya. Nah, apakah ya tetap sama? Ya, memang Tuhan nggak melarang untuk kita tuh khawatir. Ya, tetapi kekhawatiran kita tuh cukup 1 hari aja. Karena besok itu ada lagi kekhawatirannya kan begitu. Ya, jadi dalam arti ya kekhawatiran ya, tetapi ya kekhawatiran yang sebetulnya bukan yang berlebihan. Nah, bagaimana kalau karunia rohani itu tanpa buah roh? Ya, tanpa kasih di sini ya, saya ambil ya sebagai contoh gitu kan. Dan firman Tuhan mengatakan ya bahwa itu sama aja ya dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya, kita juga familiar gitu ya dengan apa yang yang tertulis di dalam Alkitab, dan sama sekali nggak berguna. Ya, meskipun kita ini memiliki pengetahuan dan iman, gitu kan. Kemurahan dan pengorbanan sedikit pun nggak ada faedahnya. Ya, jadi yang kita lakukan adalah sia-sia. Ya. Kalau pengkhotbah ya di dalam kehidupannya, gitu ya. Di dalam kehidupannya itu akhirnya kan dia mengatakan bahwa ya semuanya itu kan sia-sia. Ya seperti itu. Jadi ya karunia rohani perlu juga ya diikuti dengan buah roh. Sekarang ini ya kita akan coba gitu ya masuk di dalam penjelasan mengenai tes karunia. Ya, di situ ibu-ibu sudah baca gitu ya pertanyaan-pertanyaannya, ya memang ya pertanyaannya itu kan banyak kan gitu ya. Nah ada 100 ya 110. Ya. Nah di sini yang pertama itu bacalah setiap pernyataan dalam tes karunia rohani. Ya. Dan yang kemudian yang kedua itu pilih skala angka untuk setiap pernyataan yang sesuai, yang mendekati gambaran diri Anda. Pilihan bukan berdasarkan apa yang Anda inginkan. Jadi ini yang real kita nih, bukan yang saya tuh maunya begitu tuh, bukan seperti itu. Ya, tetapi memang itu apa adanya kita. Ya, seperti itu.
Nah, ini ada pilihannya dari 1 sampai 5. Ya, di sini ibu-ibu bisa coba mengikuti gitu kan. Nah, kemudian dari pilihan ini misalnya itu nomor 1, 1, nomor 2, 3, kan seperti itu ya. Nomor 3 misalnya itu 5. Ya, jadi pilihannya itu antara 1 sampai 5. Ya, keterangannya itu bisa ibu baca gitu kan. Kemudian yang selanjutnya setelah ya semua pertanyaan itu ibu-ibu isi ya kotak-kotaknya itu dari 1 sampai 110. Nah, kemudian kita masuk ke lembar jawabannya. Gitu ya. Jadi tuliskan skala angka yang ibu-ibu nih pilih nih ya untuk setiap nomor tadi ya. Ya, jadi misalnya ya tadi yang nomor 1 tuh 1 kan gitu kan. Nah, jadi di dalam kotak-kotak itu kan ada angka-angkanya. Nah, itu angka nomor pertanyaan. Ya, pernyataan-pernyataan itu. Jadi kalau misalnya nomor 1, 1. Nah, masukin tuh 1 seperti itu ya. Kalau misalnya nomor 2 itu kan 3. Nah, ibu masukin tuh ya. Di kolom yang nomor 3 itu ya. Yang nomor 2 itu 3. Nah, seperti itu. Ya, jadi semua diisi ya. Itu ini ya, jadi ini ya horizontal gitu. Nah, jumlahkan jawaban ibu-ibu dalam setiap barisnya. Ya, jadi nanti ibu-ibu akan ketemu satu kotak lagi yang paling ujung. Nah, itu adalah jumlahnya. Ya, dijumlah. Nah, coba ibu-ibu lihat nih, yang angka paling tinggi itu yang mana? Ya, misalnya yang paling tinggi itu ada di ini ya, misalnya yang paling tinggi itu ada di kepemimpinan misalnya, gitu kan. Nah, jadi coba ibu-ibu ya urutin nih prioritasnya ya, maksudnya ya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Seperti itu ya. Nah, urutan prioritas itu merupakan karunia rohani yang Allah berikan untuk melayani di gerejanya. Ya, jadi kira-kira tuh seperti itu. Ya, tetapi sekali lagi saya menyampaikan ya, ini bukan yang maksudnya tuh yang paling utama maksudnya gitu ya. Tapi ini paling enggak kita tuh punya gambaran gitu loh. Ya, jadi itu yang saya sampaikan kepada ibu-ibu. Jadi ya, jangan patah semangat gitu ya. Karena kita tahu itu adalah pekerjaan Tuhan. Nah, seperti itu.